Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Di dalam Kejadian 3 ayat 19, ini adalah peristiwa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Allah kembali memberikan pernyataan kepada mereka bahwa mereka akan bekerja mencari makanan atau untuk membutuhi kebutuhan makanan mereka itu dari tanah. Perbedaannya adalah sebelum mereka jatuh ke dalam dosa dan sudah jatuh ke dalam dosa, ada satu kata yang bagi saya cukup menarik, yaitu kata berpeluh. Berpeluh ini kita sama-sama tahu artinya adalah berkeringat. Nah, kenapa saya katakan menarik kata berkeringat ini? Keringat adalah salah satu cara yang digunakan oleh Allah di dalam sistem tubuh kita untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Dengan kata lain bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, fungsi daripada keringat untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita itu tentu sudah berfungsi dengan baik. Seperti yang disebutkan dalam Kejadian pasal 1. Sungguh amat baik, artinya fungsinya sudah berjalan dengan baik. Tetapi dalam ayat ini, Tuhan atau Allah menyatakan bahwa mereka harus berpeluh untuk mencari makan mereka. Kenapa Allah mencatat kata berpeluh? Karena setelah mereka berdosa, terputus hubungan mereka dengan Allah. Dengan kata lain, pada waktu mereka bekerja untuk mencari makan, tidak ada jaminan bahwa yang mereka kerjakan itu akan menghasilkan hasil yang mereka harapkan. Artinya apa? Ada satu kekhawatiran, akan ada keraguan. Khawatir dan keraguan apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan stres. Biasa orang yang stres itu mengeluarkan keringat. Bahkan keringat yang dikeluarkan berlebihan. Jadi dengan kata lain, kalau saya bisa terjemahkan ayat ini dengan keterangan saya tadi, tidak ada jaminan bagi engkau pada waktu mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi apa? Menjadi tanah. Dengan kata lain, selama hidup manusia, kekhawatiran itu akan menjadi bagian manusia. Kenapa? Karena keadaan manusia sudah terputus hubungan dengan Allah. Karena Allah adalah sumber kehidupan. Baik. Di sini ada satu artikel. Saya hanya screenshot judulnya saja. Dari mana saya ambil ada di sana. Judulnya demikian. Tetap tenangkan pikiran. Tetap tenangkan pikiran. Karena 90% penyakit berasal dari pikiran kamu. Dan 10% dari makanan. Dengan kata lain, penyakit yang diderita oleh manusia banyak didominasi oleh pikiran. Kembali kepada ayat yang pertama. Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Saya katakan penyakit fisik, sosial, dan mental. Kenapa mereka merasakan penyakit fisik, sosial, dan mental? Karena mereka hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Seperti dalam Kejadian 3:19 tadi. Sejalan ayat itu dengan artikel ini. Bahwa 90% penyakit yang diderita oleh manusia itu dipengaruhi oleh pikiran. Nah, salah satunya pikiran yang seperti apa?
Nah, saya screenshot lagi artikel di sini dari kompas.com, dikatakan 10 bahaya bagi kesehatan di balik kesepian. Kenapa saya ambil kesepian? Karena pada saat terputus hubungan dengan Allah, dampak yang lain adalah terputus hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu merasakan kesepian, lonely. Sehingga tidak heran ada sebutan mengatakan kesepian di antara keramaian. Jadi ini bukan masalah dia menyendiri, bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah pikirannya, perasaannya yang mempengaruhi dia sehingga dia merasa apa? Kesepian. Jadi orang-orang yang dibawa kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang mengalami kesepian sehingga penyakit datang menghampiri mereka. Lalu penemuan yang berikutnya atau tulisan yang berikutnya, akibat tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, terputus hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Perasaan stres menghadapi masalah kehidupan. Apa yang mau dibuat esok hari? Ya, bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Banyak hal yang ditakutkan oleh manusia. Kenapa ya? Karena tadi itu terputus hubungan dengan Allah. Kenapa terputus hubungan dengan Allah, Adam dan Hawa? Karena mereka, Adam dan Hawa, tidak mempercayai siapa? Percaya Tuhan. Dan berikutnya adalah emosi negatif akan merangsang keluarnya hormon tertentu. Ya, tentu ini sudah dibahas oleh bidang kesehatan di pembahasan-pembahasan lebih awal, yaitu sebelum pembahasan ini. Saya hanya mengatakan bahwa akibat tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, emosi negatif akan merangsang keluarnya hormon, tentu hormon yang tidak baik untuk tubuh kita. Lalu yang berikutnya adalah mengstimulasi susunan saraf sedemikian rupa sehingga berbagai organ-organ dalam tubuh mendapat tekanan berat. Ya, mungkin kalau dari segi medis, pusing, perut kurang enak, sesak nafas, dan lain sebagainya. Itu nanti medis yang akan membahas lebih jauh atau sudah dibahas di awal. Lalu yang berikutnya adalah organ yang mendapat tekanan secara berlama apabila orang itu mengalami stres. Ya, karena tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang pertama adalah menjadi lemah. Lemah, lesu, lunglai, tidak ada gairah. Itu hal yang terjadi kepada orang-orang yang mengalami stres, kesepian. Dan organ-organ inilah yang tertekan berlamaan. Lalu yang berikutnya lebih cenderung untuk menderita penyakit, serangan dari luar maupun dari dalam. Ya, bisa jadi saya katakan tadi, emah, sesak nafas, dan apa sebagainya. Lalu yang berikutnya, yang menentukan organ mana diserang tergantung kepada faktor-faktor. Keturunan, konstitusinya, lingkungan, gaya hidupnya. Keturunan mungkin ada bawaan penyakit dari orang tuanya. Oleh karena anaknya stres, itu menjadi carrier atau bawaan bagi anaknya. Konstitusinya, lingkungan atau dipengaruhi oleh lingkungan di mana tinggal. Gaya hidup, apakah orang tuanya mengendalikan selera makannya dengan baik atau tidak. Itu sangat mempengaruhi kepada siapa? Kepada organ-organ di mana itu akan menyerang dan menjadi tekanan yang cukup berat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat.
pengendalian diri. Itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10